Di pinggir jalan kota angkasa, ada seorang pria muda bernama Johan. Setiap pagi hingga malam, ia mendorong gerobak sederhana bertuliskan "Gorengan Berkah Johan". Dengan senyum ramah, suara khas memanggil pembeli, dan minyak panas yang selalu menguar aromanya, Johan dikenal orang sekitar sebagai pria pekerja keras yang tak pernah mengeluh meski hidupnya pas-pasan. Suatu sore, saat hujan gerimis turun tipis-tipis, Johan melihat seorang wanita muda duduk di bawah halte. Pakaian lusuh, wajah tertutup rambut yang berantakan, tangannya memegang kaleng receh. Ia seorang pengemis. Namun, ada yang berbeda dari sorot matanya. Ada luka yang tidak seperti luka orang biasa. Johan tak banyak bicara. Ia membuka payung, berjalan pelan lalu menyerahkan sebungkus gorengan hangat. "Mbak, coba dimakan dulu, masih panas." Wanita itu menatapnya ragu. Aku gak punya uang buat bayar." Johan tersenyum kecil. "Gak usah bayar, rezeki bukan cuma dari uang, kadang dari perbuatan." Wanita itu pun makan pelan-pelan. Johan duduk di sampingnya, hanya menemani tanpa tanya. Setelah lama terdiam, wanita itu berkata lirih, "Terima kasih, orang pertama yang mau duduk di dekat aku tanpa jijik." Johan menoleh, tapi lagi-lagi ia tidak tanya. Ia hanya bilang, "Kalau besok lapar lagi, halte ini aja yang dituju. Gerobak saya lewat sini tiap jam 5. Hari berlalu, mereka semakin sering bertemu. Meski komunikasi mereka masih sederhana, ada kenyamanan di antara keduanya. Johan hanya tahu nama panggilannya, Naya. Itu pun ia dengar dari gumaman Naya sendiri saat ia tertidur di halte. Tak ada yang tahu kalau Naya adalah anak tunggal keluarga kaya raya pemilik perusahaan Angkasa Group. 2 tahun lalu ia hilang tanpa jejak akibat insiden penculikan yang mengguncangkan keluarga itu. Saat ditemukan di pinggir hutan oleh seorang sopir truk, Naya mengalami amnesia. Ingatan tentang keluarga, nama lengkap dan masa lalunya lenyap. Sopir itu tak membawa ke polisi karena ketakutan terlibat. Ia menurunkannya di kota, dan sejak itu Naya hidup sebagai gelandangan. Sementara itu keluarga Naya terus mencari. Poster, berita TV, hingga sayembara miliaran rupiah pun tak membuahkan hasil. Kehidupan Johan pun tak selamanya berjalan mulus. Setelah banyak pengusaha besar membuka franchise makanan cepat saji di wilayahnya, gorengan Johan mulai sepi. Suatu hari, minyak goreng ia beli curah ternyata sudah tercampur bahan berbahaya. Banyak pelanggan sakit, dan meski bukan sepenuhnya salah Johan, berita itu menghancurkan reputasinya. Johan dituntut ganti rugi, dagangannya disegel, dan hutangnya menumpuk. Dalam sepekan, ia bangkrut total. Sore itu, ia tidak lagi lewat halte, tapi Naya tetap menunggu, sampai malam. "Mas Johan kemana?" gumamnya sedih. Di saat Johan benar-benar putus asa, ia duduk di depan ruko kosong bekas tempat ia biasa jualan. Hujan turun deras, ia mulai menyerah badan nasib. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Pintu terbuka, payung mahal terangkat, dan sepatu mengkilap turun menginjak genangan air. "Johan?" Suara wanita memanggil. Johan mendongak, ia kaget bukan main. Itu Naya, tapi bersih, rapi, elegan, seperti orang berbeda. "Mbak Naya, kok bisa?" Naya tersenyum haru tapi juga pahit. "Aku baru ingat semuanya. Keluarga aku nemuin aku minggu lalu. Tapi aku juga baru ingat orang yang pernah nolong aku di rezim paling gelap hidupku. Kamu." Johan masih terpaku. "Terus, kenapa kesini?" Naya jongkok, menatap Johan tepat di matanya, lalu berkata, "Karena hutangmu mulai dari sebuah payung dan sebungkus gorengan yang kamu kasih ke aku tanpa imbalan. Sekarang giliran aku balas." Naya membawa Johan ke kantor pusat keluarganya. Ternyata ayahnya, Pak Wijaya, sedang mencari UMKM yang layak dibangkitkan. Naya memohon agar Johan diberi kesempatan. Karena bukti kebaikan Johan yang juga diverifikasi dari saksi sekitar halte, Pak Wijaya pun berkata, "Kalau dia tidak menolongmu, kita mungkin tidak pernah melihatmu pulang. Mulai hari ini, gorengannya bukan hanya sekedar gorengan, tapi langkah awal kebangkitan." Pak Wijaya melunasi semua hutang Johan, memberinya modal baru, pelatihan bisnis, tempat jualan premium, hingga sertifikasi halal dan izin usaha. Tidak berhenti di situ, Naya sendiri yang mendesain ulang brandnya menjadi Gorengan Balabudi, dari jalanan keberkahan. Johan bangkit kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Gerobaknya kini mangkal di food court populer, tapi ia tetap mempertahankan satu menu favorit, yaitu pisang goreng hujan senja, terinspirasi dari pertemuan pertamanya dengan Naya. Di hari pembukaan usaha barunya, Johan berdiri gugup di belakang gerai. Naya menggunakan dress sederhana, bukan lagi yang super mewah. Deg-degan, tanya Naya. Johan tertawa kecil. Iya, takut gak laku lagi. Naya menggeleng sambil tersenyum. Gak usah takut, kalaupun kamu bangkrut 100 kali, aku akan balas budimu 101 kali. Tapi piagam utamanya bukan uang, tapi hatimu yang tetap manusia saat semua manusia tutup mata. Johan terdiam, lalu berkata pelan. Makasih ya, Nay. Tapi lain kali aku yang traktir kamu gorengan, bukan karena rezeki, tapi karena sayang. Naya tersenyum, matanya berkaca-kaca dan mereka berdiri berdampingan. Dengan hujan sebagai saksi, takdir sebagai penulis cerita, dan gorengan sebagai jembatan antara dua dunia yang berbeda.